Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Reza Mulyawan. Kali ini saya mau sharing tentang K3 di laboratorium. Nah, K3 adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini kasus salah satu yang sering terjadi ya. Kalau ada makanan di laboratorium, apakah teman-teman mau memakannya? Ada yang berani? Nah, kalau saya sih enggak. Kenapa? Karena laboratorium itu adalah tempat di mana semua bahan kimia itu berada, baik yang tertutup maupun tidak tertutup, baik yang berbahaya maupun tidak berbahaya. Jadi ketika bahan kimia itu terbuka, dia akan mengitari di sekitar laboratorium. Dan ketika kita menyimpan makanan di dalamnya tanpa ada tutup atau tanpa ada walaupun tertutup juga tidak elok kita memakannya di dalam laboratorium, apalagi ini dalam keadaan terbuka. Jadi kalau saran saya ketika nanti teman-teman mendapatkan hal seperti ini, ada makanan terbuka di laboratorium, jangan dimakannya. Kenapa? Karena dia ada kemungkinan sudah terpapar oleh bahan kimia yang ada di laboratorium. Mungkin kadarnya kecil, tapi kalau itu terakumulasi tiap hari, bisa menjadi bahaya ketika dia sudah mencapai nilai ambang batasnya. Baik itu nilai ambang batas dari lethal dose atau lethal concentration. Ya, oke. Nah, sekarang kenapa sih K3 di laboratorium itu penting? Ya, nah, menjadi penting karena ketika kita bekerja di laboratorium, berarti kita berharap bahwa kita mendapatkan suatu perlindungan. Ya, nah, salah satu perlindungannya itu adalah ketika tempat bekerja kita, yaitu di mana laboratorium, adalah tidak memberikan suatu paparan pada kita. Nah, supaya tidak terpapar dari bahan kimia, organisme atau penyakit berbahaya, maka dibutuhkan suatu sistem di mana sistem itu untuk menjamin kesehatan keselamatan kerja kita selama di laboratorium, dan agar tidak terjadi kecelakaan akibat dari penanganan alat laboratorium yang salah, baik penanganan alat yang salah ataupun dari istilahnya gedung yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan persyaratan. Contoh kayak misalkan laboratorium untuk pengujian mikroba itu minimal harus ada laminar airflow dan ada ruang sterilisasi ya. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau misalkan dia serampangan bekerjanya di ruang asam gitu, dicampurkan dengan bahan kimia, itu bisa memaparkan pada yang lain mikrobanya gitu ya. Jadi semuanya harus sesuai dengan peruntukannya, semua harus sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Nah, masalah komitmen dari top manajemen atau manajemen puncak itu adalah suatu kewajiban dalam penerapan K3 di laboratorium, di mana dengan komitmen yang kuat dari top manajemen, maka penerapan K3 adalah suatu kekuatan yang dapat memberikan tambahan tenaga bagi personel ketika dengan adanya komitmen dari top manajemen. Misalkan semua pegawai laboratorium harus menggunakan APD yang sesuai dengan persyaratan. Misalkan sekarang zamannya COVID nih ya, semua harus pakai hazmat gitu. Nah, dengan pemberian hazmat kepada seluruh pegawai, artinya top manajemen menjamin bahwa keselamatan pegawai itu di atas segalanya. Ya. Nah, jika tidak ada komitmen dari top manajemen, akan sulit dalam penerapan K3 di laboratorium, yang berakibat mungkin dalam jangka pendek adalah terjadinya kecelakaan kecil yang mengakibatkan tidak produktifnya para pegawai di laboratorium, dan jangka panjangnya mungkin laboratorium akan kehilangan sumber daya manusia yang kompeten karena akibat dari tidak komitmen terhadap K3. Ya, jadi komitmen terhadap penerapan K3 itu adalah suatu kewajiban. Nah, sekarang ketika kita mau tahu tentang K3, itu kita harus tahu dan paham, di mana semua personel yang terlibat wajib tahu dan paham tentang K3 di laboratorium. Kenapa? Selain tahu, juga harus paham. Jadi bukan hanya, oh ya ini laboratorium nih, kita harus pakai jas lab. Nah, sekarang paham nggak sih kenapa di laboratorium itu harus pakai jas lab?
Ya kayak tadi kan pisang aja harusnya nggak dimakan, di situ apalagi kita gitu kan. Kan udah pakai baju reguler yang kita biasa pakai, nggak cukup ya. Kenapa? Karena laboratorium itu adalah bukan rumah tempat tinggal, bukan kamar kita, di mana di situ tadi udah dijelaskan adanya bahan kimia yang beredar di situ, mungkin residunya nanti bisa menempel di kita ya. Misalkan nanti kita nggak pakai jas lab nih, terus kita pulang ke rumah, menempel di baju kita, lalu tidak sempat ganti, langsung bercengkrama dengan orang-orang yang tercinta dengan kita, sehingga mereka juga terkena paparan. Kita tidak mau hal itu terjadi. Untuk itu kita harus tahu, paham apa tujuan dari setiap hal yang diterapkan pada laboratorium, terutama dalam K3 ya, karena hal itu akan membantu kita untuk menjaga kesehatan keselamatan pada saat kita bekerja di laboratorium. Nah, bukan hanya untuk orang-orang yang di dalam sistem saja atau pegawai, tapi ketika ada tamu kita pun harus menjamin bahwa kita mempunyai sistem di mana K3 diterapkan kepada tamu. Contoh, misalnya kita menyediakan jas lab untuk tamu. Terus ketika tamu mau masuk ke dalam laboratorium, kita harus menjelaskan inisiasi bahwa ini laboratorium, yang boleh dilakukan apa, yang tidak boleh apa, supaya tamu mengerti ketika di dalam itu mereka bisa berbuat apa dan tidak boleh berbuat apa, ya, sehingga akan menjaga keselamatan kita semua. Ya, kenapa menjaga keselamatan kita semua? Ketika semua berada dalam jalurnya, artinya kemungkinan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan itu kemungkinan kecil ya. Tapi ketika kita serampangan, artinya kita membahayakan diri kita sendiri. Jangan-jangan selain membahayakan diri kita sendiri, kita juga membahayakan orang lain ya. Oke, di dalam K3 itu sangat spesifik, terutama untuk laboratorium ya, di mana perbedaan antara lab kimia, lab fisika, lab biologi, lab radiasi, dan lab patologi itu semuanya membutuhkan K3 yang spesifik dan penerapannya berbeda satu sama lainnya. Contohnya untuk lab kimia, mereka tidak membutuhkan sistem yang steril seperti adanya di lab biologi. Kenapa? Karena kimia tidak berkutat dengan mikroba ya. Terus kalau di lab radiasi itu juga kita membutuhkan suatu tempat sendiri yang bisa menahan anti radiasi supaya radiasinya itu tidak terpapar keluar, dan si personelnya juga menggunakan baju yang mempunyai anti radiasi gitu ya, sehingga berbeda perlakuannya dan standar dibandingkan lab-lab yang lainnya. Dan kalau yang mau face to face itu ada lab biologi dan lab patologi. Lab biologi itu kalau misalkan ada orang yang bilang itu kan lab biologi sama-sama kayak lab patologi mainin mikroba gitu ya. Mungkin kita bisa mendekati ini. Kalau lab biologi itu biasanya mempelajari tentang ilmu dasar, tapi kalau lab patologi itu pengembangan dari ilmu biologi di mana nanti mikrobanya itu yang berakibat racun atau berbahaya bagi lingkungan, bahkan bagi makhluk hidup ya. Jadi ingat, semua kebutuhan K3 berbeda untuk setiap labnya dan sifatnya spesifik. Nah, kebijakan. Semua kebijakan K3 itu harus tertulis dan tersedia serta mudah dipahami oleh semua personel yang terlibat. Ya, kenapa? Kebijakan itu harus sampai titik hierarki terendah, karena sosialisasi itu sangat penting. Jangan sampai nanti informasi K3 ini hanya ada sampai level manajerial, tapi tidak sampai level staff. Itu akan berbahaya. Kenapa? Jadi contohnya gini, ketika ada latihan kebakaran, ya, kalau misalkan edukasinya itu hanya sampai ke titik manajerial, di mana staf tidak tahu, nanti kasihan stafnya mungkin akan membahayakan yang lain juga ketika stafnya tidak diberikan penjelasan tentang pelatihan tentang latihan kebakaran atau memadamkan api kayak gitu ya. Nah, terus dalam kebijakan itu harus meliputi ada apa? Ada SOP-nya. Bagaimana ketika misalkan kebakaran terjadi, terus ketika ada bocoran bahan kimia atau bahan kimia terbuat, bagaimana penanganan bahannya, terus peralatan dan penanganannya apa, keamanan kelistrikan seperti itu. Biasanya itu nanti ada tertempel di sekitar bahan atau alat yang
ada di dalam laboratorium. Terus untuk penanganan SOP pengolahan limbah, terus limbah-limbah bahan kimia itu bagaimana? Apakah harus disimpan dalam tempat tertentu atau ditempatkan di suatu tempat dengan berpendingin gitu ya. Nah, terus ada juga rencana tanggap darurat. Nah, ini yang tadi seperti ketika suatu keadaan darurat terjadi, bagaimana respon dari seluruh personel. Jangan sampai ada yang merespon, ada yang tidak gitu, karena ini sangat berbahaya ya. Dan yang terakhir adalah kita inspeksi apakah sistem ini sudah terpapar kepada semua pihak yang terlibat atau tidak. Jangan sampai ketika diinspeksi masih ada personel yang tidak tahu tentang kebijakan ataupun SOP tentang K3 yang berlaku di laboratorium ya. Contoh SOP umum itu misal ya, salah satunya adalah makanan dan minuman tidak boleh ada di dalam laboratorium. Terus dilarang memipet dengan mulut. Ini sangat berbahaya, makanya saya ini mungkin para sesepuh kita dulu menggunakan ini gitu ya, tapi sekarang ini tidak boleh dilaksanakan. Terus tidak boleh bekerja sendirian di laboratorium karena jika ada apa-apa tidak diketahui. Jadi minimal ada 2 orang di dalam laboratorium. Ya. Terus mengenakan alat pelindung diri ya, APD. Jadi mulai Google, seperti glove, terus jas lab, sepatu yang sesuai dengan keselamatan di dalam laboratorium. Terus dilarang merokok di laboratorium, ini juga sangat berbahaya ya bagi para perokok. Silakan mencari tempat merokok yang resmi gitu ya. Terus harus membiasakan bersih di laboratorium. Nah, ini yang agak-agak susah nih, biasanya nanti aja atau besok. Jadi kalau bisa ketika selesai bekerja kembalikan semua peralatan ke tempatnya di awal, dan bahan kimia itu yang sisa ditempatkan di tempat pembuangan limbah bahan kimia, atau kita merapikannya dan menyediakan satu tempat sehingga tidak mengganggu pekerjaan yang lain ya. Nah, contoh-contoh aturan, misalkan sebelum masuk lab APD harus lengkap. Ini sangat ya, contohnya kalau misalkan di laboratorium pendidikan itu para instruktur akan melarang ketika si anak siswanya itu belum menggunakan APD yang lengkap. Terus contoh lainnya adalah prosedur kerja sudah dibuat flowchart dan dimengerti. Nah, ini kayak salah satunya di dalam laboratorium pendidikan juga para praktikan ketika akan masuk pasti akan ditanya dulu, mau praktik mau apa, harus ngerti dulu. Kenapa? Karena ketika dia nanti di dalam kalau nggak ngerti apa-apa itu akan mengganggu sistem kerja sehingga produktivitas menurun, dan ada kemungkinan mungkin dia akan membahayakan orang lain ya, karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan ya. Nggak boleh telat. Nah, ini juga salah satu kedisiplinan ya. Terus sebelum dan sudah cek recek beratan gelas, itu salah satunya ketika kita akan bekerja, cek dulu ada yang pecah nggak. Kalau ada yang pecah silakan lapor ya. Ini biasanya terjadi di dalam dunia pendidikan, tapi kalau misalkan di dunia lab industri itu biasanya kita cek recek apakah ada gelas yang sudah retak, atau itu biasanya nanti tidak boleh dipakai karena itu biasanya sudah batal kalibrasinya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh penanganan bahan kimia. Ini adalah beberapa, kalau yang di silang ini adalah yang salah ya. Terus ini adalah penanganan bahan kimia yang bagus. Kenapa? Karena dia berdasarkan dari sistem harmoni ya. Ini ada nama sistem penyimpanan secara harmoni. Itu berdasarkan klasifikasi dari WGK dan LGK. Di sini dia ada kelompok penyimpanan A itu ada apa-apa. Nah, ini abjadnya adalah abjad kelompok ya, bukan abjad bahan kimianya. Hati-hati kalau kalian mengelompokkan bahan kimia berdasarkan abjad namanya, misalnya asam sulfat tambahin NaOH, wah itu bisa jadi terjadi reaksi, akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau ini berdasarkan sistem harmoni ini akan menjadi keamanan buat kita semua ya. Nah, ini dari mana taunya? Dari label. Nah, di label ini akan ada nama, terus ada case number ya, terus ada lot number, ada WGK, LGK, dan di sini juga ada informasi buat kita. Ini juga bisa menjadi salah satu bahwa ini dia bisa disimpan di mana dan bagaimana. Ini adalah sistem yang bagus untuk tempat penyimpanan bahan kimia.
ya. Nah, P3K dan tanggap darurat serta apa? Ini wajib ada ya. Kalau kita lihat nih, P3K itu di laboratorium adalah sesuatu yang harus ada. Kenapa? Kalau ada kecelakaan kecil itu kita bisa tangani dulu di lab, baru kalau misalkan parah dan tidak tertangani, baru kita bisa bawa ke klinik terdekat. Terus ada shower, apa namanya? Shower, safety shower, terus jalur evakuasi. Ini semuanya harus ada dan harus berfungsi ya. P3K itu harus ada isinya lengkap. Bahkan ada daftarnya, itu harus diupdate. Ya kalau ada yang habis atau ada yang kurang, kita lengkapi. Safety shower juga harus berfungsi, ketika ditarik airnya keluar. Jalur evakuasi juga dapat terlihat dalam keadaan terang dan dalam keadaan kurang cahaya. Ya. Nah, akhirnya dapat saya simpulkan, K3 di laboratorium adalah suatu sistem yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan dalam bekerja di laboratorium. Nah, terus bekerjalah di lemari asam yang ventilasinya berfungsi dengan baik. Lemari asam bukan tempat penyimpanan bahan kimia, ya. Terus kita juga tidak membuang zat kimia ke dalam saluran pembuangan air sembarangan. Terus perlengkapan keselamatan kerja disediakan dan dicek secara rutin, ya. Kenapa? Karena itu menjadi suatu kebutuhan buat kita. Kalau misalkan ada yang bolong atau misalkan baunya tidak sedap, mungkin bisa diganti dengan sehingga meningkatkan kenyamanan kita dalam kerja. Atur training internal penggunaan perlengkapan keselamatan kerja kayak misalkan cara memadamkan api dan segala macam. Dan sediakan selalu dan sosialisasikan MSDS. Kenapa? Itu akan menginformasikan kita tentang bahan kimia ini, penanganannya seperti apa dan safety-nya seperti apa, ya. Dan sediakan aturan-aturan di laboratorium yang bisa dilihat oleh semua. Oke, terima kasih. Salam analis.